Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Apa yang akan kita saksikan dalam video perdebatan kali ini bukan sekedar silang pendapat biasa antara dua individu. Yang sedang terjadi di hadapan mata kita adalah sebuah tragedi epistemologi skala besar, sebuah benturan brutal antara ketajaman analisis tekstual berbasis fakta melawan kelumpuhan logika yang dibungkus apologetika murahan. Di satu sisi, Edis TV berdiri membawa pisau bedah hermeneutika yang dingin, membaca teks secara jujur, eksplisit, dan membenturkannya tanpa rasa takut ke panggung realitas sejarah. Di sisi lain, kita menyaksikan lawan debat yang merepresentasikan tipikal penganut dogma modern, gagap secara literasi, panik ketika teks aslinya disodorkan, dan terdesak melakukan apologetic gymnastics, senam otak teologis yang justru memperjelas betapa rapuhnya fondasi pemikiran yang selama ini mereka agungkan. Ketika teks eksplisit dibantah dengan dalih asbab un-nuzul karangannya, ketika kearifan lokal dibajak secara sepihak untuk menutupi sifat keras suatu ajaran, dan ketika kata kunci teologis ditarik ulur secara manipulatif demi menyelamatkan doktrin dari kepunahan logis, di sanalah kita dipanggil untuk tidak sekedar mendengar, tetapi menelanjangi kecacatan berpikir ini sampai ke akar-akarnya. Mari kita bedah perdebatan ini, tahap demi tahap, dengan tingkat ketajaman yang tak memberi ruang bagi kepura-puraan, agar penonton dapat melihat kebenaran secara terang benderang di bagian akhir video. Selamat menyaksikan. Bang, silakan Bang, perkenalkan dulu diri Abang. Abang Muslim kah? Muslim, insyaallah Muslim. Apa yang mau Abang utarakan? Silakan Bang. Apa temanya ini, Bang Edis? Melanjutkan yang tadi orang Islam naik ke sini itu marah-marah, keras, ngamuk-ngamuk, nggak ada lemah lembutnya, nggak ada. Nah, ternyata setelah saya pelajari, oh memang Quran yang bilang begitu. Orang Islam itu memang lemah lembut, berkasih sayang, cuman sesama mereka saja. Kalau sama orang non-Islam, hendaklah kamu mendapati mereka itu dalam keadaan keras. Begitu, Bang. Saya tanya dulu, betul atau betul? Ya, maksudnya itu bukan betul. Itu Nah, kamu betul bilang. kan? Betul. Saya itu kalau ngomong tidak memfitnah, saudara. Kita memang berkasih sayang sama orang mukmin, tapi tegas sama orang kafir. Betul sekali. Tegas Jadi bukan fitnah dalam ya. hal akidah. Betul. Ya, tegas jadi bukan dalam hal fitnah. akidah. Tapi dalam hal muamalah kita harus berkasih sayang. Dalam hal Bohong ini muamalah. abang ini ya. Coba tunjukkan ayatnya. Tunjukkan, abang ngomong tegas dalam hal akidah, tapi dalam muamalah harus berkasih sayang, itu bohong. Karena, coba, mana ayat yang berkata kamu harus lembut kepada orang kafir? Mana ayatnya? Kalau ada, saya terjun dari Monas, ya kan? Bang, kalau secara muamalah kita keras, ini kita nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia itu kita Muslim berapa persen, Bang? Itu berarti kita nggak ada toleransi kalau kita keras. Bang, logikanya Tapi bukan seperti itu. Bang, gini, saya potong sedikit. Bang, logikanya berpikirnya itu abang salah. Islam itu tidak ditentukan dari orang Indonesia banyak yang Islam, lalu orang Indonesia banyak yang Islam, lalu mereka ternyata tidak menganiaya Kristen. Bukan itu. Bahkan sebelum Indonesia lahir, Islam udah ada. Pola pikirnya gimana sih? Bedakan apa yang dilakukan oleh orang Islam dan apa ajaran Islam sesungguhnya. Saya kasih contoh. Kalau misalnya ada orang-orang Islam minum minuman keras, mabuk, gluk. Apakah itu artinya ajaran Islam seperti itu? Kan tidak. Jadi ajaran Islam itu tidak ditentukan oleh orang Malaysia, oleh orang Indonesia. Nggak ditentukan itu. Nggak ada urusannya. Begitu loh. Ajaran Islam itu apa yang tertulis di dalam Quran. Betul. Iya. Nah, di dalam Quran ada nggak perintah untuk lembut kepada orang kafir? Ya, secara muamalah kita harus lembut, Bang. Itu secara akidah kita harus tegas. Kan nggak Kan nyambung bilang. abang ini loh. Bang,
ini nyambung nggak? Gini, perhatikan pertanyaan saya. nyambung. Perhatikan Apa pertanyaan tanya? saya. Muamalah itu apa? Sebentar, Kan nggak dengar ada. dulu ya. Perhatikan pertanyaan saya. Perhatikan pertanyaan saya. Di dalam Al-Quran ada atau tidak perintah supaya lembut kepada orang kafir? Ada atau tidak supaya lembut sama orang kafir? Ya pasti ada lah bang. Tunjukin. Kalau ada saya lompat dari Monas. Silakan. Itu secara muamalah. Enggak, kalau kita kasar sama orang kafir bang, seperti kulogikan tadi, kita di Indonesia udah saling bunuh-bunuh bang. Ini makanya saya bilang nggak nyambung ini orang apa ini. Bang, Apa yang nggak kita nyambung? bukan ngomongin orang Indonesia. Islam itu udah ada sebelum Indonesia itu merdeka. Bang, dulu tahun 700 Masehi Islam sudah ada, betul? Apa hubungannya dengan orang Indonesia bohong? Nggak ada hubungannya. Enggak. Kenapa Anda susah nyambungnya sih ya? Bukan. Apa yang nggak nyambung? Apa yang nggak nyambung? Kalau tadi abang bilang tidak ada ajaran Islam itu berlemah lembut secara kemanusiaan, ya terhadap sesama manusia, kita ini udah huru-hara lah. Itu bukan karena belajar agama Islam, itu karena kebudayaan orang Indonesia yang saling tepos seliro. Itu bukan belajar dari agama Islam. Aduh, Anda ini logikanya dari mana? Hah? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Di Maroko kemarin barusan ada berita, itu mayoritas Islam. Di Indonesia mayoritas Islam. Beda nggak? Sama. Sama gimana? Di Timur Tengah itu, di Syria itu mereka bunuh-bunuhan. Astaga. Yang beda. Ini makanya bang, pola pikirnya ini yang harus kita ganti. Ilmu agama abang dangkal. Begini loh, Islam itu ada orang-orang sedikit. Islam di Indonesia mereka tidak bersikap keras kepada orang-orang kafir. Itu bukan karena mereka belajar agama Islam, itu karena mereka punya kebudayaan Indonesia asli yang orangnya ramah tamah. Kalau merujuk kepada agama Islam, ya jadi seperti itu, penganiayaan itu tadi. Gimana Islam ada menganiaya? Oke, Gimana baik. Islam ada menganiaya? Baik. Gimana? Jikalau saya bacakan hadisnya, jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani di jalan, menurut ajaran Muhammad harus diapain? Apabila bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, harus diapain? Menurut Muhammad. Hadisnya di mana itu? Nah, makanya Anda masih Islam tuh gara-gara ini. Nah, tunjukkan hadisnya. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Otak Anda yang radikal. Wah, berat saudara-saudara. Baik, saya tampilkan dulu, saya tampilkan. Oke. Gimana hadisnya? Gimana hadisnya? Baik. Aduh. Baik. Karena zaman Nabi, Yahudi dan Nasrani juga aman-aman aja bersama di Madinah. Loh. Luar biasa dia saudara. Baik, kita tampilkan hadisnya. Baik. Tampilkan hadisnya. Itu fitnah kamu. Memang berat ini saudara-saudara. Karena sudah Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Sebentar. Aduh, inilah akibatnya ini. Oke. Mempelintir aja. Mempelintir katanya. Astaga, mempelintir katanya. Sungguh Anda nekat yang nyata. Sebentar, saya tampilkan dulu ya Bang ya hadisnya ya. Tampilkan. Hadis mana pun yang dapat nggak tahu. Hadis mana yang kamu tahu? Berat saudara-saudara. Oke, baik. Kamu dari pelawak aja. Oke, baik. Kita tampilkan ya Bang ya. Kita tampilkan. Tampilkan. Kita tampilkan. Ada banyak hadisnya nih Bang ya. Contoh, Sahih Muslim nomor 2167. Perhatikan. Nah, Dari apa? dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu, perhatikan, apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka
Desaklah ia ke jalan yang sempit. Iya, itulah yang harus kau kerjakan. Nah, cuman karena orang Indonesia budayanya tidak mau ngikutin Muhammad, makanya orang Islam di Indonesia ya banyakan ramah-ramah, tidak mau melakukan ini. Riwayat Muslim nomor 2167. Wah, baru tahu kan hadisnya kan, Bang? Nah, Desaklah ia ke jalan yang sempit. iya, makanya Bang, kalau ada orang Kristen ke gereja, ada orang Islam datang, nah, terus susahin izinnya, suruh mereka ke gereja, ke gunung sana. Itu karena mereka baca ini, karena baca ini itu. Loh, Itu kan. kok itu kan? Ya, kalau jangan salam ya, karena kan kita nggak seakidah, ngapain kita saling Iya, salam. terus jangan memberi salam dan disuruh memepetnya, mendesaknya ke jalan yang sempit, betul? Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Hadis riwayat. Ada dua hadis riwayat Muslimnya, ada dua itu. Iya, ini hadis riwayat Muslim, nomornya mengingkari hadis lagi kan dia pokoknya saudara-saudara, sekalipun kita memberitakan kebenaran, mereka akan tetap menolaknya. Ya, pahami dulu hadis itu. Ya, coba jelaskan, pahami gimana? Itu ada asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Mulai muncul. Ya udah, gimana? Ya udah jelasin. Harus memahami, ada dia namanya asbabun nuzul. Oke, silakan. Sebab turunnya ayat. Oke, berarti kalau ketemu dengan orang-orang yang beragama Yahudi maupun Nasrani, suruh ngapain? Ya makanya lihat itu konteksnya, hadis itu pada waktu kapan? Mungkin itu pada waktu perang dulu. Mulai muncul. Islam ada masa perang, ada masa aman. Kalau masa Aduh. perang, Oke. Sekarang saya tunjukkan saja ayat Qurannya ya. Quran langsung sekarang, ayo. oke. Biar enak. Oke. Nah, Quran langsung, Quran Baik, hadis. kita ke Quran. Kalau mereka ditunjukkan hadis, mereka nggak percaya. Tapi di detik yang sama percaya. Baik. Kita lihat konteksnya, kita percaya. Baik. Hukum Oke. utama Islam itu Quran, baru hadis. Baik, Apabila kita hadis tunjuk. bertentangan dengan Quran, maka hadis itu tidak terpakai. Tidak bertentangan, sesuai. Waduh, makasih kami Musa, thank you kami Musa, makasih ya. Lihat Nih, dulu dari Qurannya. oke, kita tampilkan saudara-saudara ya. Lihat ini. Ini betul ayat Quran atau tidak? Mana tuh? Sebentar, saya hilangkan dulu iklannya. Nih, Al-Fat 29. Ya, coba. Oke. Kita bacakan artinya ya. Orang Islam selama ini kalau baca gini, dibaca saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Ditanya artinya nggak tahu, makanya mereka nggak ngerti isi Quran. Terjemahannya tidak pernah dibaca, makanya mereka nggak ngerti isinya. Oke. Nah, mulai pandai-pandai baca Quran. Oke, kita ikutin. Oke, baik. Kita bacakan ya. Kita bacakan nih. Kita bacakan. Saya ambil dulu tunjuk saya. Ini pakai apa ya? Pakai ini aja nih. Nih. Pandai baca Quran aja. Kita bacakan Bang Quran Bang ya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengannya, dengan Muhammad tadi ya, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Iya. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, Iya, betul lah. Rumahum bainahum. iya, makanya saya bilang. Terus kok Anda bilang, iya, terus kok Anda bilang orang Islam harus ramah kepada orang non-Islam? Nggak ada. Kalau bilang dari awal, secara akidah, kau paham nggak akidah? Mana di situ tulisannya secara akidah mana? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang suka menambah-nambahi Quran mereka. Ini sosok dari pelawak, Bang. Setelah satu wajah yang bukan siapa-siapa, abang udah kewalahan. Siregar, Bang Haris. Setelah satu yang bukan apologet, abang udah kewalahan. Apalagi sama apologet. Kewalahan? Iya kok bukan kewalahan. Anda di sini malah menjadi bahan tertawaan. Kewalahan, Ayat kami aduh. ya, asik da'u alal kufar, rumahum bainahum. Itu Al-Quran. Oke, Tegaslah kau kepada orang kafir, tapi berlemah lembutlah kau sama orang muslim. Tegas sama Betul. tidak. Mana di situ secara akidah, mana ayatnya? Makanya, dengar. Al-Quran
itu. Kau tambah-tambahi itu namanya. Dengar dulu. Berarti lembut sebentar gini. Ganti-gantian ngomong, Pak. Ganti-gantian ngomong. Itu kan ada perbedaan sikap antara kepada orang Islam dan kepada orang Islam. Nah, lembut kepada orang Islam secara akidah. Lembut kepada orang Islam Secara akidah. secara akidah ya kita berkasih sayang lah. Rumahum bainahum itu berkasih sayang. Rumahum bainahum berkasih sayang. Lembut dalam hal akidah, berkasih sayang dalam hal akidah. Ya namanya satu akidah. Kita seperti saudara berkasih sayang. Nyambung abang ini. Bukan lembutnya secara dengar dulu, makanya dengarin dulu orang ngomong. Abang kan Ya, bilang. makanya abang pahami rumahum bainahum itu. Mana yang orang mau ngomong dipotong terus. Nah, abang kan bilang kepada orang kafir itu keras secara akidah, betul? Ya. Nah berarti kepada orang muslim lembut secara akidah. Ya iyalah, lembut lah kita. Oke, berarti kalau akidahnya beda kepada sesama muslim, berarti nggak apa-apa lah. Kan sesama muslim walaupun akidahnya beda ya lembut-lembut saja gitu. Makanya itu yang terjadi di Timur Tengah antara Syiah dan Sunni. Itulah. Iya berarti secara akidah pun harus keras sesama muslim, betul? Ya benar. Lah, terus kenapa kepada sesama muslim secara akidah juga harus lembut? Gimana Anda ini? Nggak paham. Mereka adalah orang-orang yang suka menambah-nambahi isi Quran mereka. Satu lagi nih, Nah, masalah Yusuf itu aku mau naik nggak abang naikkan. Jadi ini kan maksudnya? satu sesi ini abang udah kalah ini. Satu sesi abang udah nampak kedangkalan berpikir abang. Ini satu lagi masalah Yusuf. Kemarin itu kan abang bilang Yusuf. Di surat apa itu? Surat Yusuf yang abang bilang Yusuf punya 2 rob. Coba buka. astaga. Coba buka. Oke, baiklah. Kita turuti lah ya. Kita harus baik sama mereka, saudara. Harus kita manja-manja mereka ini ya. Karena kalau nggak dimanja-manja nanti mereka nggak bisa apa-apa. Surat Yusuf ayat 23 ya. 23. Oke. Coba buka dulu yang abang bilang. Yusuf itu ada 2 rob. Coba buka dulu. Loh, betul gimana? Memang betul. Oke. Ini ya, Surat Yusuf kawan-kawan ayat 23. satu sesi Edi sudah kalah, nampak kedangkalan yang berpikir. Ini sesi 2. Sungguh nekat yang nyata. Oke. Secara akidah harus Surat keras, Yusuf ya. ayat 23 betul. Aku mau liatin. Coba. Oke, surat Yusuf 23 kita bacakan ya. Abang gak usah baca Arabnya, abang nggak pandai baca Quran, baca Latinnya Ya ya. sudah kalian baca pandai baca Arabnya tapi nggak bisa. Oke. Harus pandai baca Quran. Dan wanita, oke. Dan wanita maksudnya Zulaika yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Oke. Bentar. Dan dia maksudnya Yusuf ya. Oh, maksudnya Zulaika. Dan dia Zulaika menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Nah, sungguh tuanku. Siapa tuanku ini? Oke, tuanku kan, bukan Tuhan, tuanku. Iya, siapa tuanku ini? Oke. Tuanku itu maksudnya suami Julika. Oke, suaminya Zulaika. Oke. Kata tuanku ini, sungguh tuanku ini kalau dicek dalam bahasa Arabnya apa? Oke, mana? Buka bahasa Arabnya. Ini. Apa itu? Innahu Robbi. Iya, innahu Robbi, sesungguhnya Robku, betul. Oke. Jadi itu maksud abang. Jadi Yusuf punya 2 Tuhan. Oke. Robbi. Innahu Robbi. Oke, Robbi di sini merujuk kepada siapa? Suami Julaika, pelindung itu. Allah Robnya juga enggak? Allah Robnya juga enggak? Iya. Jadi Nah, berarti Robnya dia ada berapa? Enggak, abang mau kupahamkan itu. Makanya abang baca sampingnya itu. Yang Latinnya itu aku berlindung kepada Allah. Makanya tulisan Arabnya itu Allah ma'aja Allah. Bukan ma'aja Robbi. Di situ abang udah ngomong. Ya sudah, oke. Berarti Allah itu Robbinya juga enggak? Ma'aja Allah itu Allah. Kan Latinnya kan aku berlindung kepada Allah. Makanya. Iya, makanya saya tanya Allah itu Robbinya juga Dengar enggak? dulu.
setelah dia Latinnya untuk suami Zulaikha, dia bilang innahu Robbi, karena dia sudah menjadi pelindungku. Jadi beda Allah dengan Robbi yang dimaksud itu, nggak ada situ mah ayat Ya, Robbi. oke. Kalau Anda berkata ya Allah ya Robbi, berarti Allah itu Robbi juga nggak? Sesuai dengan konteks ayat ini, paham nggak? Anda nggak nyambung sih nih. Saya kasih contoh. Contoh, tenang. Contoh. Waktu zaman saya sekolah, zaman kita sekolah dulu kan kalau ada orang yang baca undang-undang itu suara apa bang? Dikecilkan dulu suaranya bang. Pantas saya ngomong abang nggak dengar. Abang dari sini Oke. kurang nampak kita kalau di Oke, baik. Waktu kita dulu zaman kecil, zaman sekolah, kan ada orang baca undang-undang dasar terus dia berdoa, ya Allah ya Robbi, betul? Iya, Oke, berarti Allah itu Robbi juga nggak? iya betul. Oke, Sebagai pelindung. terus suaminya Zulaikha Robbi juga nggak? Iya, sebagai Nah, berarti ada pelindung. berapa Robbinya di situ? Iya. Satu Robbi pelindung, satu Allah yang Maha Kuasa. Iya, berarti ada berapa? Ada berapa berarti? Arabnya itu beda, satu ma ada Allah, lain Robbi. Jadi dua sama-sama Robbi. Sedangkan Yusuf saja sudah mengakui Robnya dua kok. Itulah cerdasnya Quran. Dua Cerdasnya Quran. Satu Robbi mengatakan kepada suami Zulaikha. Ya udah kau tidur di bawah sana, ya kau tidur di bawah sana. Cerdasnya Quran, cerdasnya Quran. Ya Allah ya Robbi. Ah, di situ Allahnya Robbi. Ini suaminya Zulaikha. Ya Al-Aziz ya Robbi. Robbi juga. Berarti Yusuf punya dua Rob di situ. Oh, itu. Diajarin yang benar yang benar kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada. Kalau kita sungguh-sungguh belajar, sebenarnya kalian itu sudah pantas mengangkat saya sebagai ustadz sekalian. Kalian ini yang masih ngeyel membantah itu adalah orang-orang yang tidak mau belajar. Gimana? Ayo silakan. Bagi muslim-muslim yang lain naik kemari lagi. Ayo. Kita kasih naik ada. Ntar. Hari Siregar lagi. Aduh. Ya, assalamualaikum, selamat malam, saudara Hari Siregar. Baru pas, jangan main turunkan lah. Kalau kalah debat jangan turunkan. Kan kalah debat, kalahnya nggak jelas. Apa lagi sama Apollo? Sudah, silakan. Kamera menyalakan dulu. Aja pun nggak berani. Kamera Masa menyalakan. main turunkan? Udah. Belum, mana belum kelihatan. Apollo. Masa sama yang seperti aku ini kalah? Malu lah Bang Edis, percuma udah dilulukan sama pengikut Anda. Masa main turunkan? Ulang lagi. Malu. Ya sudah, Haris. Ayo. Siapa nama suami Zulaikha? Secara sportif, kalau nama Mesirnya di film-film itu Potifar. Paham? Ya, menurut agama Islam aja. Siapa nama suami Zulaikha? Itu nggak ada disebut dalam Islam, itu nggak ada disebut. Menurut kitab-kitab ulama. Ya itu banyak. Kalau ulama kan itu kan dengar ya, hukum Islam Berarti itu bohong ulama, berarti nggak percaya lagi sama ulama. ulama bukan. Itu nggak terlalu jelas namanya, nggak ada nama yang pasti. Ya udah. Kalau Di dalam ini saya lihat namanya Al-Aziz, betul. di mana? Dalam mana? Oke, saya tunjukkan. Baik. Nah, Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Wah, itu Diskusi yang baik ulama kita. mana? Oke. Kalau Menurut diskusi yang ulama baik mana? begini, diskusi cantik, bagus, baik begini enak Iya, kita. Baik. tapi jangan main turun lah Bang Edis. Oke, Malu lah. bentar. Masa sama aku pun belum lagi apologet. Masih begini udah turun-turun. Ya, tenang, jangan curhat terus Bang. Oke. Kok sama orang Batak harus semangat. Surat Yusuf ayat 23 ya. Oke. Oke. Oke, di sini kalau kita melihat tafsir-tafsirnya ya, di sini itu nama suaminya itu adalah Al-Aziz ya. Kita lihat di sini. Contoh ya. Oke. Istri Al-Aziz yaitu Zulaikha tadi Oke. meminta kepada Yusuf alaihissalam secara halus disertai dengan jebakan agar dia mau berbuat mesum dengannya. Dia menutup pintu-pintu agar situasi benar-benar sepi.
Dan dia berkata kepada Yusuf, ayo kemarilah. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah dari ajakanmu. Sesungguhnya Tuanku, yaitu Al-Aziz ini, ya. Iya. Sesungguhnya Tuanku telah berbuat baik kepadaku dengan memberikan tempat yang baik di sisinya. Maka aku tidak akan mengkhianatinya, karena jika aku mengkhianatinya, berarti aku menjadi orang yang zolim. Padahal sesungguhnya orang-orang yang zolim itu tidak akan beruntung. Betul. Nah. Kan udah aku jelaskan tadi sama Oke, Bapak. baik. Makanya Kita sepakat ya Al-Aziz ya. Oke. Oke. Oke, kita sepakat Al-Aziz. Saya balik dulu. Ya, tenang, tenang, sabar, Pak. Oke, Al-Aziz. Oke, pertanyaan saya, kenapa Al-Aziz itu disebut sebagai Robbi oleh Yusuf? Ya, jadi Bang, makna apa bahasa Arab ini maknanya luas Bang. Satu kata itu bisa 20 makna, 20 arti. Jadi begitu kayanya bahasa Arab ini, makanya Al-Quran itu turun, selain dari Rasul itu orang Arab, dia apa namanya bahasa yang kaya akan makna. Biar Abang paham. Baik, dia disebut sebagai Robbi, betul? Iya, betul. Oke. Robbi itu adalah pelindung juga, Baik, pelindung. Allah Robbi atau tidak? Allah, ya Robbi, bisa Oke. Robbi. Berarti ada berapa Robbi? Dalam konteks ayat ini yang maksud. Ya, Ada dalam berapa konteks ayat Robbi? Yusuf. Dalam konteks ayat Yusuf kan? Iya, ada berapa Robbi? Ma'ajallah satu, Robbi sebagai pelindung satu, Robbi pelindung satu, Ma'ajallah satu. Allah cuma satu yang maha kuasa, Tuhan langit dan bumi. Oke, Satu. berarti Al-Aziz itu suami Zulaikha itu adalah Allah. Sebagai pelindungnya, Robbi itu pelindungnya Iya, Yusuf. berarti Al-Aziz adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sih Anda ini bagaimana? Loh, katanya Robbi cuma satu. Allah Robbi, Al-Aziz Robbi. Berarti Al-Aziz itu ya Allah itu. Gimana Anda ini? Abang sendiri yang membodohi diri abang. Membodohi hanya satu. Oke, saya tanya, Robbi ada berapa? Dengar dulu. Robbi ada berapa? Dengar dulu saya ngomong. Dengar dulu saya ngomong. Mulai muncul. Wajari abang. Bahasa Quran. Robbi ada berapa? Robbi ada berapa? Robbi sebagai apa ini? Sebagai Allah Tuhan langit dan bumi apa Robbi sebagai pelindung? Robbi, nggak usah diterjemahin. Ada berapa Robbi? Iya. Dalam konteks ayat ini. Ya. Dalam konteks ayat ini. Ya, Dalam konteks ayat ini Robbi satu. Ya itu Al-Aziz. ya Al-Aziz. Oke. Oke. Berarti Al-Aziz itulah yang disebut sebagai Rob, betul? Makanya bahasa Qurannya ada Ma'ajallah dan Robbi, ada dua. Allah dan Robbi. Aduh. Bagaimana mungkin manusia jadi Rob? Silakan. Itu Manusia kok jadi Rob? Ini Kalau dua-dua itu manusia. sama. Dua-dua Manusia jadi Rob. sama aja Robbi. Kenapa manusia jadi Rob? Ah, itu abang udah kalah debat abang. Ya udah, kenapa manusia jadi Tuhan di situ? Bukan Tuhan, itu pelindung pengayom. Dia kan Oke. tinggal di situ. Kalau begitu, ketika kalian berkata ya Allah ya Robbi, berarti ya Allah bukan Tuhan, betul? Aduh. Ini makanya kalian ini. Kalau Robbi kepada Allah Tuhan, kalau Robbi kepada Al Yusuf bukan Tuhan. Semua kalian semuanya kalian borong bahasa itu. Udah baik-baik debat. Iya, berarti Robbi di situ adalah Al-Aziz dan Robbi jumlahnya cuma satu. Berarti Robbi di situ Al-Aziz itu adalah Allah. Tengok bahasa Arabnya. Yusuf 23 itu tengok Arabnya. Ada di situ Ma'ajallah. Aku berlindung kepada Allah. Iya. Sesungguhnya Inna Robbi itu udah sebagai pelindungku dari dulu. Iya. Makanya Oke. Salah. Innahu Robbi, sesungguhnya Tuanku. kenapa nggak Innahu Allah? Kenapa atau Ma'aja Robbi? Di Quran itu kenapa ada dua Allah dan Robbi? Karena Yusuf lagi berkata tentang suaminya Zulaikha. Berarti kan beda kan Allah dengan Robbi yang disebut. Iya, berarti ada dua sosok di situ, betul? Ya betul. Oke, berarti ada Rob yang Allah, ada Rob yang Zulaikha, ada Rob yang Al-Aziz, betul? Dua Allah, Ma'ajallah, Robbi Iya, satu. dua-duanya Rob, betul? Dua-duanya Rob, satu Allah, satu Robbi. Iya, dua-duanya Rob kan? Aduh, Bo. Tengok Qurannya. Kalau tidur kau di sana, nggak ada ilmu. Lemah. Orang sedangkan Ucup aja sudah mengaku Robnya dua. Saudara-saudara, perhatikan ini. Kalau kalian mau jujur-jujuran diskusi yang baik, Robnya orang Islam itu saudara-saudara ada dua. Loh. Kita kasih tunjuk dulu sebentar ya.
Kita tunjuk dulu bagaimana robnya orang Islam itu ada dua. Siapa yang berkata demikian? Kaum muslimin sendiri, ya. Kita tunjukkan. Oke, kita tunjukkan di sini. Kita dengarkan ya. Bentar. Pertama ini satu nih. Nah. Untuk edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada dua rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam kan kayak gitu pengajarannya. Jelas ya. Oke nih satu lagi nih, dengarkan. Ya. Berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Dan Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Saya tantang dia debat untuk membahas apakah Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Dan dia mengakui Muhammad itu Rob. Rob Muhammad itu. Gimana? Wahai kaum muslimin wal muslimat, mengapa kau jadikan manusia sebagai Robmu? Siapa? Yaitu Muhammad. Loh, gimana Anda itu? Muhammad dijadikan Rob oleh mereka. Mau bantah itu? Ayo naik ke sini. Mari kita bedah perdebatan tadi tahap demi tahap dengan tingkat ketajaman yang tak memberi ruang bagi kepura-puraan agar penonton dapat melihat kebenaran secara terang benderang. Kita mulai dari yang pertama, pembajakan kultur lokal, standar ganda asbabun nuzul dan pembongkaran teks diskriminasi. Perdebatan dibuka dengan sebuah klaim yang sudah menjadi lagu lama para apologet Muslim, narasi bahwa doktrin mereka adalah muara dari kelembutan, persaudaraan kemanusiaan dan kasih sayang universal. Lawan debat berusaha membangun pembelaan bahwa keharusan bersikap tegas hanya berlaku dalam ranah akidah, sementara dalam muamalah harian, kelembutan adalah hukum mutlak. Namun di panggung Edis TV, klaim tanpa basis data adalah sebuah ilusi yang siap dihancurkan seketika. Edis TV langsung melancarkan serangan epistemologis yang mematikan. Tunjukkan satu saja ayat atau hadis yang secara eksplisit memerintahkan sikap berlemah lembut kepada orang kafir. Seketika itu pula, keheningan lawan debat menjadi jawaban yang paling jujur. Ketidakmampuan sang lawan dalam menyodorkan satu pun dalil eksplisit memaksa mereka melakukan kesalahan berpikir paling fatal, pembajakan sosiologis. Lawan debat melarikan argumennya ke realitas Indonesia yang damai, mengklaim bahwa toleransi beragama di negeri ini adalah buah manis dari ajaran doktrinal mereka. Ini adalah pembodohan logika yang sangat masif. Edis TV menancapkan garis demarkasi yang sangat tajam dan tidak terbantahkan. Keharmonisan, sikap ramah tamah dan tradisi Tepo Seliro di Nusantara bukanlah hasil dari doktrin teks teologis tertentu, melainkan warisan luhur kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Justru masyarakat Indonesia bisa hidup damai karena mereka secara tidak sadar atau bahkan secara sadar memilih untuk mengabaikan teks-teks keras dalam kitab mereka demi mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan lokal. Kemenangan argumentasi Edis TV berubah menjadi pembantaian intelektual ketika ia mengeksekusi hadis Sahih Muslim nomor 2167. Teks hadis ini berdiri kokoh tanpa kompromi, melarang membelikan salam terlebih dahulu kepada kaum Yahudi dan Nasrani, dan memerintahkan secara eksplisit untuk mendesak mereka ke tepi jalan yang paling sempit apabila berpapasan. Ini bukan lagi sekedar retorika, ini adalah petunjuk teknis diskriminasi dan intimidasi fisik di ruang publik. Coba bayangkan jika doktrin ini diterapkan secara literal di peradaban modern hari ini. Setiap pemeluknya wajib mendorong warga non-muslim ke selokan atau bahu jalan setiap kali berpapasan di ruang publik. Betapa barbar, absurd, dan destruktifnya ajaran ini bagi tatanan kemanusiaan.
Disinilah kita melihat standar ganda yang teramat memuakkan dari para apologet Muslim. Ketika mereka menemukan narasi yang terkesan ramah, mereka dengan bangga berteriak bahwa ajaran tersebut berlaku universal sepanjang masa, untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Namun begitu pisau analisis Edis TV menyodorkan hadis Sahih Muslim 2167 yang memerintahkan intimidasi fisik di jalanan, refleks pertama mereka adalah melarikan diri kebalik ketiak asbabun nuzul dan konteks perang. Ini adalah ketidakjujuran ilmiah yang nyata. Jika teks keras wajib dilokalisasi hanya pada konteks perang masa lalu, atas dasar logika apa Anda mengklaim teks-teks lainnya berlaku universal untuk masa depan? Anda tidak sedang beragama dengan jujur, Anda sedang melakukan seleksi cherry atau cherry picking, mengambil yang nyaman bagi citra publik Anda dan menyembunyikan yang diskriminatif di bawah karpet apologetika. Yang kedua, manipulasi teks Al-Fath 29 dan kehancuran logika internal apologetika. Tidak puas hanya membedah strata hadis, Edis TV langsung membawa pisau bedahnya langsung ke jantung kitab suci, membedah secara telanjang surat Al-Fath ayat 29. Teks ini adalah ujian kejujuran hermeneutika yang paling sempurna. Dalam teks Arab maupun terjemahan eksplisitnya, ayat itu memetakan pembagian sikap yang sangat rigid. Muhammad dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Disinilah kita menyaksikan pertunjukan manipulasi teks yang sangat menggelikan dari lawan debat. Demi menyelamatkan wajah teologinya dari kesan intoleran, lawan debat secara lancang menyisipkan kata baru ke dalam ayat itu dengan berargumen, keras yang dimaksud di sini adalah keras secara akidah. Ini adalah sebuah kejahatan akademis. Edis TV langsung menelanjangi kepalsuan penyisipan kata tersebut. Tidak ada satupun kata akidah dalam teks Al-Fath 29. Penyisipan frasa tersebut adalah bentuk penyelundupan makna apologetis demi menutupi realitas bahwa teks tersebut memang secara gamblang memerintahkan pembagian sosiologis berbasis in-group atau kasih sayang antar sesama Muslim dan out-group atau sikap keras kepada non-Muslim. Menyengat lagi, Edis TV menghancurkan logika internal lawan debat dengan hukum konsistensi retorika. Jika frasa keras kepada orang kafir ditafsirkan secara acak menjadi keras secara akidah, maka konsekuensi logisnya, frasa lanjutannya yaitu berkasih sayang sesama mereka harus diartikan sebagai berkasih sayang secara akidah. Namun, apakah realitas sejarah mendukung klaim ini? Edis TV membenturkan halusinasi teologis ini ke cermin sejarah yang berdarah, fakta bahwa dalam internal umat itu sendiri, dari tragedi Karbala, perang saudara antar sahabat, hingga konflik mazhab antara Sunni dan Syiah hari ini, mereka saling mengafirkan, menyesatkan dan membantai satu sama lain. Jika dalam ranah akidah sesama mereka saja saling membumi-hanguskan, maka klaim berkasih sayang secara akidah berubah menjadi sebuah lejokan sejarah yang sangat tragis. Yang ketiga, kebocoran monoteisme, equivocation fallacy, dan kontradiksi linguistik dua Rob dalam surat Yusuf. Jika pada bagian sebelumnya membongkar aspek sosiologis, maka sesi pembahasan surat Yusuf ayat 23 adalah panggung di mana fondasi teologi monoteisme lawan debat diruntuhkan secara linguistik dan rasional. Lawan debat mencoba melakukan serangan balik terkait klaim Edis TV bahwa teks Al-Quran memuat konsep dua Rob. Namun bukannya merebut kendali perdebatan, lawan debat justru berjalan dengan mata terbuka masuk ke dalam perangkap logika yang dipasang oleh Edis TV. Dalam surat Yusuf ayat 23, ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri Al-Aziz, Yusuf menolak dengan menguncinya melalui kalimat Ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia atau dia adalah Robku yang telah memperlakukanku dengan baik. Edis TV membongkar dua kemungkinan makna linguistik dari struktur kata ini yang sama-sama berujung pada keruntuhan teologis. Pertama,
Jika kata Robbi di sini merujuk kepada Al-Aziz atau suami Zulaikha atau majikan duniawi Yusuf, maka Al-Quran secara eksplisit mengabadikan ucapan seorang nabi yang menyebut seorang manusia biasa sebagai Robku. Kedua, jika kata Robbi merujuk kepada Allah, sementara di ayat-ayat selanjutnya Al-Aziz juga diposisikan sebagai tuan atau penguasa, maka panggung linguistik teks tersebut secara tidak terbantahkan mempergunakan term Rob untuk dua entitas yang berbeda. Disinilah kekonyolan apologetika mencapai puncaknya. Lawan debat yang terdesak mulai melakukan equivocation fallacy atau pergeseran makna kata secara memalukan. Mereka berargumen bahwa kata Rob dalam konteks manusia berarti pemelihara, pengayom, atau pelindung, sementara jika merujuk kepada Allah bermakna Tuhan Sang Pencipta. Lawan debat mengagungkan hal ini sebagai bentuk kecerdasan dan keindahan bahasa Al-Quran. Edis TV tertawa di atas kepolosannya. Dengan membedah pergeseran makna ini, Edis TV membuktikan bahwa doktrin monoteisme murni atau tauhid yang selama ini diklaim absolut ternyata memiliki kebocoran linguistik yang sangat parah. Jika predikat dan gelar keilahian seperti Rob dapat dilekatkan pada manusia biasa dengan dalih pelindung, maka batas antara pencipta dan makhluk telah kabur. Ketidakmampuan lawan debat mempertahankan keutuhan istilah Rob membongkar fakta bahwa apologetika teologis selalu menggunakan standar ganda demi menutupi kontradiksi kitabnya sendiri. Dari benturan pemikiran yang teramat dahsyat dari awal hingga akhir perdebatan tadi, layar kaca Edis TV telah menyuguhkan sebuah kebenaran yang benderang, tajam, dan tidak meninggalkan sedikit pun celah bagi keraguan. Edis TV tidak sekedar memenangkan debat, ia telah melakukan eksekusi intelektual terhadap kedangkalan apologetika berbasis hafalan tanpa daya kritis. Bagi para penonton yang menyaksikan video tadi, bukankah tabir ilusi itu kini telah tersingkap benderang? Kebenaran tidak membutuhkan akrobasi kata-kata, tidak membutuhkan penyisipan frasa palsu, dan tidak membutuhkan dalih yang berubah-ubah sesuai arah angin. Lawan debat kali ini tidak sedang mempertahankan kebenaran kitabnya, ia sedang berjuang menyelamatkan ego navigasi psikologisnya dari ketakutan eksistensial. Sebuah ketakutan membayangkan bahwa teks yang diagungkannya ternyata memuat perintah diskriminasi fisik dan kontradiksi linguistik. Ketika seorang penganut dogma harus memelintir makna kata Rob dan menyisipkan kata akidah yang tidak ada di dalam teks untuk membuat agamanya terlihat moralis, di sanalah ia secara tidak sadar telah mengakui bahwa moralitas manusianya jauh lebih mulia daripada teks yang sedang ia bela. Melalui konsistensi logika, keberanian hermeneutika, dan pembuktian data literal yang tak terbantahkan, Edis TV mengunci 3 pilar kemenangan epistemologis yang mutlak. Pertama, runtuhnya klaim monopoli toleransi, pembuktian bahwa kedamaian sosial di Indonesia adalah milik kebudayaan luhur bangsa atau tempo seliro, dan penelanjangan standar ganda asbab un-nuzul pada hadis intimidasi jalanan. Kedua, pembalasan terhadap pemalsuan teks, menelanjangi kebohongan tafsir yang menyisipkan frasa secara akidah pada surat Al-Fath ayat 29, sekaligus membongkar fakta sejarah bahwa klaim kasih sayang internal hancur di hadapan rekam jejak konflik berdarah antar sekte. Ketiga, pembedahan kontradiksi linguistik teologis, membongkar equivocation fallacy pada kata Rob dalam surat Yusuf ayat 23 yang membuktikan bahwa doktrin monoteisme yang digadang-gadang absolut ternyata secara teks mengalami kerancuan makna dan ambivalensi konseptual. Perdebatan tadi adalah cermin raksasa bagi siapa saja yang mengaku beragama. Berhentilah menyembah doktrin jika Anda sendiri takut membaca isi kitab Anda secara jujur. Ketika fakta teks dibuka dan akal sehat dijalankan tanpa rasa takut, maka retorika indah yang dibangun di atas fondasi dogmatis akan runtuh bagaikan istana pasir yang diterjang ombak rasionalitas. Kebenaran tidak membutuhkan pembela yang emosional, ia hanya membutuhkan akal yang merdeka untuk melihat fakta apa adanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap gunakan akal sehat Anda, jalankan daya kritis tanpa batas, dan jangan lupa like,
komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.